bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan pimpin doanya ya, Nak. Baik, Bu. Sebelum memulai kita pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tere sudah memimpin doa pada hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus, kalian memang siswa yang rajin. Pertahankan ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi fisika tentang gerak lurus. Kita akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan topik utama untuk dibahas. Setelah itu kita akan berdiskusi bersama untuk memahami materi ini terlebih dalam. Sebelum kita memulai, siapa yang pernah mendengar istilah gerak lurus sebelumnya? Apakah yang kalian tahu tentang gerak lurus? Saya pernah dengar, Bu. Garis lurus itu ketika satu benda bergerak dalam garis lurus. Benar sekali, itu dasar gerak lurus. Terima kasih. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi hari ini. Ayo kita siapkan buku dan alat tulis kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan materi sedikit tentang gerak lurus. Perhatikan PPT yang telah Ibu kirimkan kepada kalian. Gerak lurus adalah jenis pergerakan yang lintasannya berbentuk garis lurus. Lintasan gerak lurus dapat berupa gerak lurus beraturan atau GLB maupun gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bagian-bagian gerak lurus itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan, yang dimana gerak benda yang menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, gerak benda yang mengalami perubahan kecepatan yang sama dalam selang waktu yang sama. Yang ketiga ada kecepatan dan kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh benda per satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Di situ ada rumus gerak lurus beraturan atau GLBB. Untuk menghitung jarak kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T, yang dimana S adalah jarak, yaitu yang V-nya adalah kecepatan, T adalah waktu. Untuk mencari waktunya kita menggunakan rumus S per V, yang dimana T-nya adalah waktu, S adalah jarak, V adalah kecepatan. Yang ketiga, untuk mencari kecepatan kita dapat menggunakan rumus V sama dengan S per T. Di sini juga ada rumus gerak lurus berubah beraturan yang dimana untuk mencari kecepatannya kita gunakan rumus V sama dengan U ditambah A dikali T. Untuk mencari jarak kita menggunakan rumus U ditambah V per 2 dikali T. Untuk mencari kuadrat kecepatan kita gunakan rumus V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Baiklah, di PPT ada contoh nyata gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, kendaraan bermotor. Mobil, motor, dan sepeda bergerak dalam lintasan lurus ketika melaju di jalan. Yang kedua ada lift atau elevator. Lift bergerak dalam lintasan lurus vertikal ketika membawa penumpang ke lantai atas atau bawah. Yang ketiga itu ada kereta api. Kereta api bergerak dalam lintasan lurus ketika melaju di atas rel. Yang keempat itu ada peluru. Peluru yang ditembakkan dari senjata api bergerak dalam lintasan lurus. Di sini ada contoh soal serta penyelesaian dalam soal gerak lurus. Yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika mobil tersebut bergerak selama 10 menit, berapakah jarak yang ditempuhnya? Di sini yang diketahui kecepatan mobil yaitu 72 km per jam, waktunya 10 menit. Yang ditanya jarak yang ditempuh mobil. Di sini konversikan waktu ke jam. 10 menit sama dengan 10
jam. Jarak sama dengan rumus jarak tadi adalah kecepatan dikali waktu. Yang dimana kecepatannya itu 72 km per jam dikali 1/6 jam sama dengan 12 km jarak yang ditempuh mobil. Sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang bisa jelaskan perbedaan antara GLBB dengan GLB? Saya, Bu. GLB adalah gerakan dengan kecepatan tetap, sedangkan GLBB adalah gerakan dengan kecepatan konstan. Betul sekali. Mari kita lihat contoh GLB. Misalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gerakan mobil? Saya, Bu. Mobil bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tidak berubah. Tepat sekali. Bagaimana dengan GLBB? Misalnya sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian. Apa yang terjadi dengan kecepatannya? Saya, Bu. Kecepatannya bertambah seiring waktu karena gravitasi. Betul. Terima kasih atas jawabannya, ya Indah. Baiklah, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama di sebelah kiri saya, kelompok dua di sebelah kanan saya. Silakan duduk secara berkelompok dan tidak ribut ya anak-anak. Kelompok satu akan membahas gerak lurus beraturan. Kelompok dua akan membahas gerak lurus berubah beraturan dan tentang persamaan gerak lurus. Setiap kelompok harus menentukan satu pemimpin. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Baiklah, kelompok satu, siapa pemimpinnya? Saya, Bu. Baik Erik, pastikan kelompokmu memahami definisi dan contoh GLB. Kelompok 2 siapa pemimpinnya? Saya, Bu. Saya diskusikan perbedaan GLB dan GLBB serta bagaimana kecepatan mempengaruhi gerak benda dan persamaan gerak lurus. Pastikan kelompokmu memahami persamaan gerak lurus dan komponennya. Saya akan berkeliling untuk membantu jika ada kesulitan. Kelompok 1, bagaimana kalian mendefinisikan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak di mana kecepatan objek konstan, Bu. Bagus. Bisa berikan contoh sehari-hari dari GLB? Misalnya, mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan di jalan tol, Bu. Tepat sekali. Lanjutkan diskusinya dan catat poin-poin pentingnya ya. Ya, Bu. Kelompok 2 sudah mulai diskusinya. Apa perbedaan utama dari GLB dan GLBB? Pada GLBB, kecepatan objek berubah secara konstan, Bu. Bagus. Bagaimana perubahan kecepatan ini diukur? Dengan menggunakan percepatan, Bu. Betul sekali. Coba diskusikan lebih lanjut bagaimana percepatan mempengaruhi gerak benda. Dan bagaimana kalian menjelaskan persamaan gerak lurus. Persamaan gerak lurus digunakan untuk menggambarkan hubungan antara posisi, kecepatan, waktu, dan percepatan. Benar sekali. Bisa kalian sebutkan salah satu persamaannya? Bisa, Bu. Contohnya S sama dengan V kali T ditambah setengah AT pangkat 2, di mana S adalah posisi, V adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Bagus sekali. Pastikan kalian memahami setiap komponen dari persamaan itu ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1, tolong jelaskan apa itu gerak lurus beraturan dan berikan contohnya. Baik, Bu. Gerak lurus beraturan adalah gerakan di mana kecepatan objek konstan. Contohnya adalah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan di jalan tol. Bagus sekali. Kelompok 2, bisa kalian jelaskan apa itu gerak lurus berubah beraturan dan bagaimana percepatan mempengaruhi gerak benda? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan di mana kecepatan objek berubah secara konstan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Dan tolong jelaskan salah satu persamaan gerak lurus dan komponen. Salah satu persamaan gerak lurus adalah S sama dengan V dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. Di sini S adalah posisi, V adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu.
Hebat, kalian semua telah melakukan pekerjaan yang baik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri diskusi ini? Bu, bagaimana kita mengetahui apakah satu benda mengalami GLB atau GLBB dalam kehidupan nyata? Pertanyaan yang bagus. Untuk menentukan apakah suatu benda mengalami GLB atau GLBB, kita bisa mengukur kecepatan benda tersebut. Jika kecepatannya konstan, maka benda tersebut mengalami GLB. Jika kecepatannya berubah secara konstan, maka benda tersebut mengalami GLBB. Kita bisa menggunakan alat seperti speedometer untuk mengukur kecepatan atau menghitung perubahan posisi dalam interval waktu tertentu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Jangan lupa untuk membaca lebih lanjut tentang gerak lurus di rumah. Sebelum mengakhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, Indah, silakan. Baik Bu, sebelum akhir pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Sekianlah pembelajaran kita hari ini.